Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Prestasi. Saya Irwan Firman temani Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di program ini selalu kami hadirkan sosok-sosok berprestasi di bidang mereka masing-masing. Mudah-mudahan memberi semangat, memberi gambaran baru kepada kita semuanya terkait dengan apa yang sudah mereka raih. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya bagi kita semuanya. Saya tunggu di 02716793000 ataupun di SMS dan WhatsApp di 08112553000. Dan sore ini pemirsa saya kedatangan tamu Mbak Rizka. Dia ini adalah juara 1 mahasiswa berprestasi diploma Universitas 11 Maret Surakarta di tahun 2020 ini. Kita sapa dulu Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Suaranya bisa lebih keras sedikit? Oh ya. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi dari kampus atau dari? Iya, baru saja dari kampus terus langsung ke sini. Oke, baik. Mbak Rizka selamat ya. Karena baru saja terpilih menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi diploma UNS tahun 2020. Ini jadi kemarin dari berapa finalis Mbak yang masuk ke final? Kemarin jadi seleksinya itu kayak bertahap. Jadi dari fakultas dulu baru kemudian ke universitas kayak gitu. Nah, kebetulan kalau dari SV kemarin atau sekolah vokasi itu diambil 13 finalis dan terus diambil 6 lagi dan itu difinalkan yang kemarin. Terus ada apa ya namanya presentasi karya kayak gitu, terus seleksi bahasa Inggris, terus dipilih 6 tadi juara 1, 2, 3 harapan kayak gitu. Oke, baik. Jadi cukup panjang ya sebelumnya ya perjalanannya panjang. Ya, karena di saat ini di program apa studinya? D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini mungkin adik tingkat atau kakak tingkat sedang menyimak juga ini dari K4 atau gimana nyebutnya? D4K3. D4K3 ya. Oke. Baik, ini masih di lingkup fakultas apa nih? Kalau sekarang masuknya sekolah vokasi, UNS ONS ya. Oh gitu. Kalau dulu kayaknya masuk di kedokteran ya. Oke, siap. Baik, Mbak Rizka, ini kemarin sudah terpilih menjadi juara 1 Mapres diploma dan seperti yang disampaikan tadi perjalanan sudah cukup panjang. Iya, benar. Mungkin agak sedikit lega meskipun mau berjuang lagi ya. Iya. Kapan ini masuk ke nasionalnya? Kalau seleksi nasional hari ini itu terakhir unggah portofolio. Kemudian tanggal 2 Juli itu ada seleksi CBT tes bahasa Inggris sama wawasan kewarganegaraan. Oke, baik. Nah, Mbak Rizka ini kan sudah melalui tahap ini. Mungkin adik-adik yang saat ini masih semester 1, 2, 3 pengen suatu saat mencita-citakan pengen jadi Mapres juga begitu. Apa tips-tips dari kamu, Mbak Rizka? Kalau dari saya sendiri, misal ingin daftar jadi Mapres harus dipersiapkan dari semester 1. Jadi dari maba harus persiapan mulai dari prestasinya pasti yang paling utama itu, kemudian bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, dan nah ini kan tentunya masing-masing orang tuh punya motivasi ya. Setiap tindakan pasti ada motifnya gitu ya. Kalau Mbak Rizka sendiri apa nih kira-kira yang selalu menjadi semangat untuk terus dan memotivasi untuk berprestasi? Apalagi sudah terpilih menjadi Mapres juara 1 ini. Kalau dari saya sendiri sebenarnya motivasi itu hal yang paling penting dan juga hal yang paling utama. Nah, motivasi ini yang bisa terus menjadikan saya itu semangat untuk bisa terus berkarya kayak gitu dan juga berprestasi. Nah, salah satu yang paling utama itu karena keluarga saya. Jadi saya itu pengen memberikan suatu kebanggaan kepada bapak dan juga ibu dan juga keluarga saya. Apalagi kan mengingat perjuangan orang tua ya kayak dari pagi hingga sore kepanasan kayak gitu, jadi kayak bener kerasa banget perjuangannya. Jadi saya merasa harus memberikan yang terbaik lah kayak gitu. Terus kemudian selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada dosen yang membiayai saya kuliah. Jadi saya itu kuliah dibiayai sama dosen. Oh begitu. Nah jadi kayak kalau saya nggak memberikan apa-apa saya juga kayak merasa gimana gitu kan. Terus kemudian selain itu selain dari keluarga dan juga motivasi dari luar, saya juga ada hal yang dari dalam diri saya itu, kalau apapun yang kita lakukan itu harus diniatkan karena Allah. Jadi dari proses kita belajar itu merupakan suatu ibadah. Nah kemudian
dari prestasi yang kita raih, nah itu sebagai bentuk dakwahnya kita. Oke, baik, ini udah dalam banget ya motivasinya ya, insya Allah ya. Oke, jadi tadi sempat disebutkan dibiayai dosen tuh maksudnya gimana tuh? Ada beasiswa khusus atau memang ada saudara atau gimana? Nah, jadi sebenarnya ini ada program dari BEM FK UNS. Nah, kebetulan gitu. saya daftar dan itu saya dipanggil, terus kayak ada apa ya, perundingan gitu, terus akhirnya oh iya kamu dibiayai sama beliau kayak gitu. Gitu Dan ya. alhamdulillah, jadi saya awalnya daftar apa ya, beasiswa nggak keterima dan akhirnya bisa dibiayai itu. Jadi saya nggak apa ya, kayak nggak terbebani gimana cara bayar biaya kuliah. Baik, alhamdulillah ini malah dapat bonus bisa meraih prestasi sudah sampai di tingkat ini begitu Mbak Rizka. Selamat ya tentunya ya. Tentunya ini orang tua dosen yang membiayai, beliau namanya siapa Mbak Rizka? Dr. Paramaseri. Oke, mudah-mudahan menyimak ya. Atau kalau nggak nanti kita kirim videonya begitu ya. Baik Mbak Rizka, ini setelah mendapatkan juara 1 Mapres diploma, tentu banyak sekali kan ya modalnya untuk menuju ke titik ini begitu. Sudah berapa kali mengikuti lomba dan sudah berapa kali gagal, sudah berapa kali juga mewakili kampus untuk di tingkat-tingkat nasional, internasional begitu Mbak? Sebenarnya kalau saya ikut lomba itu kira-kira bisa dibilang berapa ya? Lebih dari 40 kali mungkin ya. Soalnya apa ya, saya itu ikut lomba itu dari semester awal, jadi kayak dari maba itu udah mulai pengen daftar ya lomba. Nah, dan lombanya itu saya nggak cuma fokus di KTI aja, jadi ada ikut lomba poster, infografis, terus cerdas cermat, esai, dan pokoknya semuanya daftarin kayak gitu. Jadi kayak awalnya itu saya belum punya apa ya, kayak passion di bidang ini gitu, jadi semuanya masih dicoba dulu dan akhirnya pas akhir itu saya merasa nyaman di KTI, jadi saya lebih ke fokusnya ke KTI kayak gitu. Karya tulis ilmiah ya. Baik, jadi dalam tanda kutip udah pecicilan kemana-mana ini ya. In the positive way ya, di pecicilan yang positif begitu. Menarik sekali, alhamdulillah udah 40-an kali pemirsa, dan tentunya semua tidak berhasil gitu ya, tidak sukses semuanya begitu ya. Kalau yang nasional, internasional apa saja Mbak Rizka? Kalau yang internasional ada 5 medali yang udah pernah saya dapat. Nah, saya itu pernah dapat 2 medali emas di Malaysia. Terus kemudian ada untuk apa itu? Lomba invention, jadi kayak penemuan kayak gitu, terus dipamerkan. Kalau yang di Malaysia itu yang pertama saya bikin aplikasi namanya Run Action, jadi itu aplikasi pelaporan unsafe act, unsafe condition, dan juga near miss di tempat kerja. Nah, pas aplikasi itu saya fokusnya ke K3 di bidang konstruksi kayak gitu. Oke, baik. Ini pemirsa mungkin agak asing dengan istilah itu. Kalau simpelnya seperti apa? Apa penemuan kamu atau kontribusi kamu sehingga mendapatkan medali emas itu? Nah, jadi kalau di tempat kerja itu faktor penyebab kecelakaan kerja itu kan banyak. Nah, kayak ada segitiga, kayak kalau konsepnya sih kayak segitiga kayak gitu. Jadi semakin banyak tindakan tidak aman, semakin banyak keadaan yang tidak aman, dan juga semakin banyak near miss atau kejadian yang hampir celaka yang terjadi. Nah, itu bisa meningkatkan potensi apa ya, kecelakaan di tempat kerja kayak gitu. Nah, dengan adanya pelaporan itu jadi kayak lebih apa ya, bisa diatasi secara dini kayak gitu. Baik. Jadi salah satu upaya preventif juga ya? Iya, preventif. Oke, jadi 2 medali emas di Malaysia, kemudian? 1 perunggu di Malaysia, dan juga 1 medali silver tapi di Indonesia, tapi tingkatnya internasional. Oke, itu mengangkat keselamatan kerja semua tuh? Iya. Oke, karena memang fokus di keselamatan kerjanya ya, di apa, jurusannya gitu ya. Baik, alhamdulillah ini menarik sekali. Kemudian untuk yang nasional Mbak Rizka? Kalau di nasional ya alhamdulillah udah beberapa kali pernah di Bali, Bandung, Jakarta, Pontianak, dan beberapa kota lainnya. Oke, baik, ini udah jalan-jalan gratis terus ya. Iya, alhamdulillah. Baik, ya Mbak Rizka, tentu ini semuanya tidak lepas dari usaha, doa, semangat, dan pengaruh lingkungan juga tentunya yang sangat-sangat mempengaruhi untuk Mbak Rizka sampai di titik ini. Kalau kemudian bisa diterjemahkan secara filosofis begitu, apa sih sebenarnya prestasi menurut Mbak Rizka?
Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri prestasi itu bukan cuma sekedar angka, jadi bukan cuma juara 1, juara 2, juara 3 dan lainnya, tapi juga apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi kayak apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk bidang sosial, bidang lainnya, jadi tergantung passion masing-masing kayak gitu. Selain itu juga menurut saya prestasi itu nggak cuma sekedar itu tadi, tapi juga prestasi dari diri kita sendiri. Jadi misalnya hari ini kita lebih baik dari kemarin, itu juga bisa bentuk suatu prestasi. Betul, yes. Kalau kemudian milih salah satu disebut sebagai salah satu puncak prestasi kamu di mana nih? Apakah di Mapres ini atau mungkin yang lain? Kalau menurut saya di Mapres ini, soalnya dari semuanya tadi kan ya puncaknya sudah di sini, ya. Berdarah-darah dalam tanda kutip ya. Ya. Perjuangannya cukup panjang begitu. Jadi ini tentu dari ke-6 finalis itu juga keren-keren semua kelihatannya ya, Mbak Rizka ya. Pastinya. Pasti keren-keren semuanya dan mereka juga mengusung ide kreatif mereka. Nah, kalau untuk Mapres ini mengangkat apa, Mbak Rizka? Kalau yang untuk Mapres ini saya punya aplikasi yang namanya Sura FM, jadi Surakarta Flood Management. Nah, fungsinya ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen bencana banjir di Kota Surakarta khususnya kayak gitu. Oke, baik. Sudah bisa diaplikasikan? Kalau untuk sekarang masih dalam proses pengembangan lanjutan, soalnya kan untuk Surakarta ini kan luas kan lingkupnya, jadi masih perlu pengembangan lagi kayak gitu. Oke, baik ya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan begitu ya aplikasinya dan bisa dimanfaatkan tentunya oleh lebih banyak lagi agar bisa lebih bermanfaat tentunya. Nah, kalau Mbak Rizka sendiri, Mbak, ini lebih ke agak personal ya, artinya mungkin dari pihak keluarga, apakah dari akademisi juga atau apa, Mbak Rizka? Kalau dari keluarga saya itu apa ya, bisa dibilang ya orang biasa semua. Jadi bapak saya itu ya kerja di desa kayak gitu. Dan orang tua saya itu ya apa ya, bisa dibilang pendidikannya ya apa ya? Ya begitulah. Di tingkat SD. SD, baik, nggak masalah. Yang penting anaknya melesat sampai mana-mana begitu ya. Nah, itu juga salah satu motivasi saya. Motivasi besar banget itu ya tentunya ya. Dan pekan lalu Mbak Rizka kami kedatangan Mapres juga itu dari S1 ya, Mas Imam. Itu juga peserta bidik misi. Artinya sudah bisa melampaui banyak hal ya. Begitu juga dengan Mbak Rizka, mudah-mudahan memberikan motivasi ini untuk seluruh generasi muda yang ada di manapun berada, bahwa kita kayaknya udah nggak perlu lagi melihat latar belakang kita ya. Dari apapun kita dan siapapun kita, kelihatannya udah tidak menjadi penghalang. Nah, kalau Mbak Rizka pernah nggak mengalami masa down, masa yang susah bangkit nih, kayak gitu gimana? Pastinya pernah, apalagi kan kalau dari proses lomba itu kan, jadi saya tuh sebenarnya mulai daftar lomba itu pas tahun pertama, tapi pas tahun pertama itu mungkin hampir kebanyakan atau semuanya lomba yang saya daftar itu gagal, jadi nggak ada yang dapat juara kayak gitu. Nah, dari situ kayak saya itu mulai merasa, oh mungkin apakah ada yang apa ya, salah atau perlu saya tingkatkan, nah kayak gitu. Jadi dari suatu kegagalan itulah saya kayak apa ya, mulai merasa itu harus dievaluasi kayak gitu. Ya sebenarnya merasa apa ya, sedih, tapi itu bagi saya itu normal gitu loh, apalagi mengalami kegagalan. Jadi sebenarnya kalau secara konsep sih, orang menghadapi kegagalan itu ada dua jenis. Jadi kayak mereka melampiaskannya dengan misal apa ya, sedih-sedih atau senang-senang, itu biasa disebut immature defense. Jadi kayak apa ya, mereka mungkin apa ya, mengambil break sebentar gitu, tapi ya sebenarnya itu nggak apa-apa kayak gitu, asalkan mereka bisa kemudian lanjut menuju ke yang apa ya, mature defense atau apa ya, salah satu hal yang bisa membuat kita itu terus bergerak dan juga kita bisa menentukan lagi semangat kita untuk kedepannya kayak gitu. Baik, mundur selangkah untuk maju sekian puluh langkah gitu ya Mbak Rizka ya. Baik, jadi pernah juga nih ngalami hal seperti itu juga. Jadi kalau pemirsa, teman-teman generasi muda juga yang saat ini mungkin pernah ngalami kegagalan, itu juga
normal ya Mbak Rizka, Ya, ya berarti ya, normal, sebuah normal. kenormalan begitu ya. Baik, menarik Mbak Rizka, selamat tentunya sekali lagi untuk prestasi yang sudah dicapai dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi kebanggaan untuk keluarga, untuk teman-teman juga begitu ya, karena ini tidak mudah untuk mencapai satu titik ini. Dan kita rehat dulu Mbak Rizka. Oh, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami kembali untuk Anda di sesi yang kedua. Usai kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk program prestasi. Saat ini sesi yang kedua masih dengan Mbak Rizka selaku juara 1 mahasiswa berprestasi diploma Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020 ini. Dan ya Mbak Rizka, tentunya ini sekali lagi oke, bisa udah seneng dulu, tapi perjuangan masih menanti di depan begitu ya. Kalau bisa cerita ke teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa yang ada di rumah, tahap berikutnya ini berarti apa saja? Karena kan tahun ini beda ya kelihatannya ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau untuk tahun ini sendiri beda banget sama yang kemarin. Kalau misalnya kemarin itu upload portofolio terus baru kemudian diambil finalis 15. Tapi tahun ini ada tahap beda lagi. Jadi yang pertama itu ada submit portofolio, kemudian ada tes CBT bahasa Inggris dan juga wawasan kebangsaan. Kemudian setelah itu baru diseleksi, kemudian lolos, baru upload KTI atau gagasan ilmiahnya, baru kemudian diseleksi lagi, baru kemudian finalis kayak gitu. Jadi ada tahap tambahannya sebelum finalis. Ya, jadi ya perlu trik tersendiri juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan begitu Mbak Rizka untuk prestasinya. Kemudian ini ada yang bertanya di WhatsApp dari saudara kita Mbak Ani yang ada di Ngawi. Bukan, sebentar. Ya, tertumpuk sebentar. Ya, Mbak Rizka ini aslinya dari mana dan apakah sejak SMA juga sudah mendapatkan prestasi-prestasi seperti ini? Terima kasih dari Pak Aan, monggo. Terima kasih Pak Aan. Kalau saya ini asalnya dari Madiun. Madiun, yang rumahnya Madiun. Madiun, Kabupaten Madiun. Oke, tepatnya di mana Madiunnya? Kebonsari. Kebonsari, Ya. oke. Kalau dari SMA sebenarnya saya udah ikut lomba juga. Nah, tapi kalau SMA itu saya fokusnya ke Olimpiade. Jadi dulu itu ikutnya Olimpiade Fisika kalau SMA. Terus jadi baru belajar ilmiah ya pas waktu kuliah kayak gitu. Ya, udah ada bekalnya Pak An ya. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya. Mbak Rizka, penemuan yang terbaru apa dan apa yang akan diangkat untuk karya ilmiah di tingkat nasionalnya jika nanti lolos ke tahap berikutnya dari 083873 sekian. Monggo Mbak Rizka. Kalau karya yang terbaru ya karya yang saya ikutkan ke Pilmapres ini. Jadi aplikasi Surah FM ini karya saya yang terbaru dan mengenai banjir tadi ya? Iya, banjir tadi. Jadi udah jadi, cuma masih perlu ditingkatkan. Oke. Ya, begitu ya. Kalau konkretnya tuh seperti apa, Mbak Rizka, Surah FM-nya ini? Kalau konkretnya, nah, jadi nanti itu aplikasinya itu kayak bisa diakses warga Surakarta. Jadi ada menu, yang pertama itu ada menu status banjir. Nah, jadi itu menampilkan ketinggian muka air di sungai. Kemudian ada menu laporan warga. Jadi misalnya warga yang daerahnya terkena banjir itu mereka bisa melaporkan kejadian banjirnya. Kemudian ada menu evakuasi. Jadi masyarakat bisa menentukan arah rute evakuasi dari tempatnya atau rumahnya menuju ke titik yang lebih aman kayak gitu. Terus kemudian ada menu kontak darurat. Jadi masyarakat bisa mengetahui kontak-kontak yang bisa dihubungi ketika keadaan darurat kayak gitu. Oke, ini 11-12 dengan teman-teman BPBD dan juga SAR ya. Iya. Dan mungkin nanti akan ada kolaborasi juga ke sana. Oke, siap, baik. Kalau kaitannya dengan jurusannya sendiri, apa ini yang lebih spesifik Mbak Rizka? Jadi segi manajemen bencananya manajemen tadi. Bencananya, Ya, kalau di perusahaan sendiri juga ada manajemen bencana. Jadi kayak misal manajemen bencana kebakaran di perusahaan kayak gitu, manajemen bencana gempa bumi. Misalnya kalau perusahaannya di daerah yang rawan itu pasti ada itunya manajemennya kayak gitu. Jadi ya itu berhubungan sebenarnya. Siap. Tapi baik. dalam lingkup yang lebih luas kepada lebih luas. masyarakat. Oke, baik. Jadi nanti ini akan bentuk aplikasi ya? Iya.
aplikasi yang bisa diunduh siapapun, khususnya yang ada di Kota Surakarta dulu begitu. Kenapa Kota Surakarta dulu? Bukan karena anak Solo juga kan, kuliahnya di Solo atau gimana? Jadi sebenarnya kemarin saya itu buat aplikasinya itu dari bulan Februari. Jadi itu musim hujan kan. Jadi di Solo itu ada beberapa daerah yang rawan banjir dan titik itu banjir beberapa tempat ya. Apa ya? Banjirnya itu kayak tahunan gitu loh. Dan menurut beberapa riset yang saya lakukan, nah jadi daerah Surakarta ini merupakan daerah yang emang rawan banjir. Nah jadi salah satu hal yang diperlukan itu ya ini aplikasi manajemen bencana banjir ini. Ya, baik. Kemudian ini WhatsApp dari Mbak Striani yang ada di Ngawi. Alhamdulillahirobbilalamin, selamat untuk prestasinya, intinya seperti itu. Baik, nah Mbak Rizka, ini tentu perjalanan sudah cukup panjang. Mimpi apa lagi? Biar kamu tetap semangat untuk melanjutkan ke depannya begitu. Kalau sebenarnya mimpi saya itu kayak tiap tercapai saya tambah lagi dan lagi. Jadi kalau untuk sekarang mimpi saya itu ingin kuliah di luar negeri. Jadi saya pengen ambil magister di K3 juga, fokusnya tetap. Siap. Itu untuk yang program lanjut sudah ada ya? Yang linear sudah ada ya? Ada. Oke, baik. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai tentunya keinginannya, dan ini menjadi bentuk syukur juga karena sudah berada di titik ini. Sayang nanti kalau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya begitu ya. Kalau untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemasyarakatan begitu, Mbak Rizka masih aktif mungkin? Kalau di rumah mungkin Karang Taruna atau lain sebagainya begitu? Iya, kalau di kampus saya ini gabung sama BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia. Jadi kayak organisasi kerelawanan kayak gitu di FK. Tapi ini lingkupnya Solo, jadi nggak cuma di Fakultas Kedokteran aja. Oke, baik. Kalau Karang Taruna mungkin off dulu ya, karena anak kos ya? Iya, anak kos, jadi kayak jadi untuk Madionya sudah dulu mungkin waktu SMA, nanti suatu saat akan kembali lagi bisa jadi gitu ya Mbak Rizka ya. Iya Mbak Rizka, semua orang kan pasti punya keinginan seperti ini begitu, tapi semuanya pasti ada aja halangan begitu ya, ada aja halangan, ada saja yang menjadi barrier lah kesannya seperti itu. Tapi tadi Mbak Rizka sudah membuktikan bisa menerjang itu, disampaikan juga kalau orang tua ternyata tidak lulus SMP ya Mbak ya, jadi SD begitu ya. Ini menarik sekali, mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan tidak hanya warga Kebonsari ya, Madiun, tapi untuk semua yang tentunya menyimak di hari ini. Nah, Mbak Rizka pernah nggak mengalami masa paling sulit untuk perjalanan karir prestasi kamu, Mbak? Sebenarnya kalau masa paling sulit sih ketika saya nggak lolos beasiswa. Jadi sebenarnya saya dulu pernah daftar beasiswa dan dinyatakan lolos pas waktu daftar, tapi ternyata itu belum rezeki saya. Jadi akhirnya saya harus bayar semuanya sendiri, dan saat itu saya juga bingung gimana cara bayarnya, apalagi kan awalnya udah kayak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Terus ya dari situ saya mulai awalnya emang bingung sih, tapi mulai bisa menerima dan juga berusaha mencari yang terbaik, solusinya gimana, dan alhamdulillah pasti ada jawabannya. Betul, ada kesempatan beasiswa dari dosen ini ya. Baik, ini kenapa saya tanyakan, karena tadi kalau dilihat dari backgroundnya saja, Mbak Rizka sejak SMA sudah ikut berbagai perlombaan. Artinya kalau kita sudah ikut berbagai jenis perlombaan, sudah mendapatkan berbagai kejuaraan, tuh belum tentu langkah kita selalu mulus gitu loh. Iya, benar banget. Jadi selalu saja ada halangan di depannya, dan itu normal terus ya kelihatannya ya. Oke, saat ini berarti untuk Mbak Rizka stay di Solo, tinggal di Solo ya, selama 4 tahun berarti kalau D4K3 itu sedikit cerita mengenai jurusan kamu ini, berarti apa saja sebenarnya yang dipelajari sampai kamu juga terjun di manajemen kebencanaan begitu, Mbak Rizka? Jadi kalau bicara bidang K3 itu sebenarnya luas banget, mulai dari keselamatannya, kesehatannya kayak gitu. Dan juga bidang K3 ini sebenarnya nggak cuma di
nggak cuma satu sektor aja, tapi juga semua sektor itu bisa masuk. Kayak misalnya di sektor konstruksi itu bisa masuk, manufaktur, terus tambang, bahkan juga mall, rumah sakit kayak gitu. Jadi semuanya perlu K3 karena ya emang keselamatan itu ya paling utama kayak gitu. Betul. Oke, jadi harus lihat dari berbagai angle ya di sana ya. Dari segi medisnya ada, dari segi sosialnya pun juga ada, dari segi teknisnya pun juga ada, dan ya rata-rata lulus 8 semester ya? Iya. Emang ditarget segitu? Iya, targetnya segitu karena maksimal 4 tahun kayak gitu. Oke, baik. Karena kan ada juga D3-nya ya? Iya, ada D3-nya. Apa bedanya? Bedanya kalau D3-nya itu mungkin manajemennya itu masih beda kayak gitu. Dan juga apa ya? Kalau mungkin di lapangannya nanti juga bakalan beda. Lebih ke teknis ya, mungkin ya, lebih ke yang teknis ya untuk D3-nya ya. Oke, Mbak Rizka terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, dan pemirsa juga terima kasih sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi lagi di sore ini. Sudah banyak sekali tadi hal-hal positif yang insya Allah kita dapatkan, kita serap dari Mbak Rizka. Tetap berprestasi Mbak Rizka, tetap berjuang terus. Dan kalau ingin memberikan pesan apa nih kira-kira ke teman-teman yang ada di rumah, moga silahkan. Kalau pesan saya sebenarnya ini, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jadi terkadang sebenarnya yang membatasi diri kita itu ya pikiran kita sendiri. Sebelum mencoba kita udah merasa, oh mungkin saya nggak bisa, mungkin nggak bakalan berhasil. Tapi sebenarnya kalau kita mencoba, kita bakalan tahu mungkin kita punya kemampuan di bidang ini, kita punya kemampuan di bidang itu. Jadi yang penting adalah mencoba. Kalaupun misalnya gagal ya nggak apa-apa, itu sebuah proses. Nah, dari suatu kegagalan ini kita bisa belajar hal baru lagi, dan juga anggap saja kegagalan itu kita menemukan satu lagi langkah untuk gagal kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Rizka sudah memberikan inspirasinya di sore ini. Mudah-mudahan lancar untuk tahap berikutnya. Mudah-mudahan dilancarkan. Kalaupun tidak ya tahap ini sudah luar biasa begitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan posisi yang terbaik begitu ya. Mbak Rizka terima kasih. Salam hormat tentunya untuk teman-teman semuanya. Selamat kembali ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program prestasi bersama Mbak Rizka, mahasiswa berprestasi, juara 1 mahasiswa berprestasi Diploma Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Terima kasih perhatian Anda dan selamat mengikuti program kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.